Kelompok 1. Konsep dasar media pembelajaran di sekolah dasar. Definisi media pembelajaran adalah sebagai sarana perantara pesan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan dari guru kepada siswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Sejarah perkembangan media pembelajaran. Awalnya media digunakan itu sederhana seperti papan tulis, buku cetak, dan alat peraga. Memasuki abad ke-20, muncul media audiovisual seperti film pendidikan, slide, dan film strip. Kemudian perkembangan teknologi informasi menghadirkan komputer, internet, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya itu landasan media pembelajaran. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga itu landasan sosiologis, dan yang keempat itu landasan empiris. Teori-teori belajar yang melandasi penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu behaviorisme, kedua kognitivisme, ketiga konstruktivisme, dan yang keempat itu multiple intelligence. Tujuan media pembelajaran yang pertama itu mendukung penyampaian informasi, meningkatkan motivasi siswa, dan yang ketiga itu meningkatkan pengalaman belajar, dan yang keempat itu mendukung diferensiasi dan remediasi. Yang selanjutnya itu fungsi media pembelajaran. Yang pertama mempermudah penyampaian informasi, yang kedua mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan yang ketiga itu membantu pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir itu manfaat media pembelajaran, itu mempermudah siswa memahami materi, membantu guru menjelaskan materi yang kompleks, meningkatkan hasil belajar siswa. Kelompok 2. Karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran menurut ahli terbagi menjadi 3, yaitu menurut Arsyad 2014, menurut Gerards dan Eli, dan menurut Sadiman 2012. Karakteristik media non-komputer adalah media pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi komputer dalam penggunaannya. Contohnya seperti gambar, poster, globe, peta, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu karakteristik media berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer dalam menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya itu PowerPoint, video pembelajaran, aplikasi edukatif, multimedia interaktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya kelompok 3. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenisnya. Pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk, alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Tujuan media pembelajaran itu yang pertama meningkatkan keterkaitan siswa, kedua meningkatkan pemahaman konsep, yang ketiga itu meningkatkan daya ingat. Fungsi dan prinsip media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, dan yang terakhir itu fungsi kognitif. Prinsip media pembelajaran itu terbagi menjadi 6. Prinsip kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi, kesesuaian dengan peserta didik, kesesuaian dengan sarana dan prasarana, dan efektivitas dan efisiensi, dan fleksibilitas. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan pengaduannya, yaitu yang pertama media jadi, media pembelajaran yang sudah tersedia secara komersial di pasaran atau sudah diproduksi oleh lembaga atau perusahaan tertentu. Contohnya itu buku teks pelajaran dari penerbit terkemuka. Yang kedua itu media buatan sendiri, itu media pembelajaran yang sengaja dirancang, dikembangkan, dan dibuat oleh pendidik, tenaga kependidikan, bahkan peserta didik sendiri. Contohnya itu poster dari infografis yang digambar atau dicetak sendiri. Selanjutnya itu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ragam kemasannya. Klasifikasi ini mengacu pada cara media menyajikan pesan pembelajaran, apakah melalui teks, cetak, suara, gambar diam, gambar bergerak,
dari beberapa bentuk. Jenis-jenisnya itu yang pertama media audio, kedua media cetak, ketiga media visual gerak, keempat media visual diam, yang kelima itu media audiovisual diam, enam media audiovisual bergerak, yang ketujuh itu media interaktif. Kelompok 4, prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Itu prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama prinsip pendidikan, kedua prinsip psikologis, yang ketiga prinsip teknis, keempat prinsip estetika, kelima prinsip ekonomis, dan yang keenam itu prinsip keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu relevansi dengan tujuan pembelajaran, yang kedua kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, yang ketiga itu ketersediaan dan kemudahan penggunaan, keempat itu daya tarik dan motivasi, yang kelima efektivitas dan efisiensi, keenam itu keamanan, etika dan aksesibilitas. Selanjutnya prosedur pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran, yang kedua itu kriteria pemilihan media, yang ketiga itu evaluasi dan pengujian awal, keempat itu pengambilan keputusan. Selanjutnya itu prosedur penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu persediaan sebelum penggunaan, yang kedua itu perkenalan media, yang ketiga itu presentasi dan pemanfaatan media, yang keempat itu melibatkan partisipasi siswa, dan yang terakhir itu evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya itu ketepatan melakukan pemilihan media pembelajaran. Itu mengacu pada pemilihan media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pelajaran, kondisi lingkungan belajar, dan kemampuan guru. Selanjutnya itu ketepatan melakukan penggunaan media pembelajaran. Itu didefinisikan sebagai proses implementasi media pembelajaran secara presisi, adaptif dan terarah yang sepenuhnya selaras dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, konteks situasional, serta prinsip-prinsip. Selanjutnya kelompok 5, hubungan teknologi informasi dan komunikasi dengan media pembelajaran. Yang pertama itu hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Itu merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi melalui berbagai tahapan, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, hingga penyebaran informasi secara tepat dan akurat. Selanjutnya itu hubungan TIK dengan media pembelajaran. Yang pertama itu TIK sebagai sarana pengembangan media, kedua TIK sebagai media distribusi informasi, ketiga TIK meningkatkan interaktivitas, dan keempat itu TIK mendukung pembelajaran mandiri. Selanjutnya itu fungsi TIK dalam media pembelajaran. Yang pertama itu sebagai sumber belajar, yang kedua itu sebagai alat bantu pembelajaran, yang ketiga itu sebagai sarana komunikasi, yang keempat itu sebagai alat evaluasi pembelajaran. Selanjutnya itu manfaat TIK dalam pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan minat belajar, yang kedua itu mempermudah pemahaman materi, yang ketiga itu memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, keempat itu efisiensi waktu dan biaya, dan yang kelima itu mendukung pembelajaran mandiri. Selanjutnya itu kelompok 6, evaluasi media pembelajaran. Pengertian adalah proses untuk menilai apakah suatu media yang digunakan dalam pembelajaran sudah efektif, sesuai dengan tujuan, dan membantu siswa memahami materi. Yang selanjutnya itu tujuan utama adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media sehingga dapat diperbaiki atau disempurnakan. Evaluasi juga membantu dosen menentukan apakah media tersebut layak digunakan kembali atau perlu diganti. Selanjutnya itu fungsi evaluasi. Yang pertama itu diagnostik, kedua formatif, dan yang ketiga itu sumatif. Selanjutnya itu jenis-jenis evaluasi media. Yang pertama itu evaluasi formatif, kedua evaluasi sumatif, ketiga evaluasi 1 lawan 1, keempat evaluasi kelompok kecil.
Selanjutnya itu aspek yang dinilai. Yang pertama itu aspek isi atau konten, yang kedua aspek desain, yang ketiga aspek teknis, dan selanjutnya itu metode evaluasi. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu angket atau kuesioner, yang ketiga wawancara, dan yang keempat itu hasil belajar. Dan yang terakhir itu langkah-langkah evaluasi. Yang pertama menentukan tujuan evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.